Dan kali ini kita akan mencoba bagaimana memulai pembelajaran daring melalui Brightspace ini. Nah, banyak pertanyaan adalah bagaimana cara saya memulai daring ini. Oke, kita akan mulai step by step, langkah demi langkah. Mulai pada saat ini kita akan menuju pada tulisan kelas ini, kompetensi pedagogi UNESA kelas A. Berarti Bapak Ibu sekarang masuk dalam kelas pedagogi kelas A. Nah, di sini kotak 9 ini itu adalah kotak untuk memilih kelas. Nah, kebetulan di sini memang saya mendapat banyak kelas, tapi mungkin di Bapak Ibu akan muncul 1 atau 2 kelas saja. Tidak masalah. Nah, kita akan melihat lagi di sini mulai dari menu yang ada di sini, ada content, announcement, my Brightspace, discussion, class list, course tool, dan find answer question. Nah, kita akan mulai dari konten karena nanti Bapak Ibu akan melihat apa saja isi dari modul pedagogi ini melalui konten. Kita akan sepakat selalu browsing konten ini, isi ini melalui menu konten ini. Kita coba klik. Nah, ini adalah menu konten. Di sisi kiri akan muncul modul 1, 2, 3 sampai modul 6. Jadi dalam pedagogi ini, materi pedagogi akan bertemu 6 modul itu. Kita akan mulai dari modul 1. Ternyata di modul 1 ini Bapak Ibu menemui kegiatan belajar yang mulai sekarang kita sebut KB, kegiatan belajar, KB1, KB2, KB3, tugas akhir, dan tes sumatif serta daftar pustaka. Nah, ini adalah isi dari modul 1. Secara lengkap akan muncul di sisi kanan ini, modul 1 pembelajaran abad 21. Di sini akan muncul apa saja yang ada di situ. Nah, tentunya kalau seperti ini, tugas Bapak Ibu adalah membaca, mencermati materi yang disiapkan ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan menjumpai beberapa tugas untuk diselesaikan. Kita nanti akan melihat tugas-tugas tersebut satu persatu. Nah, ini adalah konten materi untuk modul 1 pedagogi. Ya. Sekarang kita akan melihat, misalnya saja Bapak Ibu ingin melihat tugas akhir dari modul 1. M1 ini adalah modul 1. Ini kalau diklik, maka akan ada tugas seperti ini. Tugas akhir modul 1. Bapak Ibu telah mempelajari bla bla bla, coba kerjakan tugas berikut ini. Di sini akan ada 0% dari 0. Ya, seperti itu. Nanti ini akan muncul Bapak Ibu angka persentase ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas. Nah, di sini kita melihat tugas akhir M1, tugas akhir terstruktur. Di bawahnya ada assignment. Ada penjelasan, kemukakan gagasan Bapak Ibu dalam sebuah rancangan pembelajaran. Di dalamnya memuat keterampilan belajar abad 21. Kerjakan menggunakan Microsoft Word, ukuran file maksimal 10 MB, dan kumpulkan di sini. Nah, kalau pengen jelas, ini harus diklik oleh Bapak Ibu sehingga nanti akan muncul tugas ini secara lebih detail. Nah, ini dia. Setelah Bapak Ibu mengerjakan tugas
dengan Microsoft Word ini, disimpan. Tentunya sebaiknya nama filenya ada nama Bapak Ibu. Misalnya tugas modul 1 KB1 Dian Permana, misalnya seperti itu. Baik. Nah, ketika sudah, maka nanti Bapak Ibu bisa klik upload untuk mengunggah pekerjaan Bapak Ibu tadi. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu akan mengupload tugas, misalnya di situ. Nah, tugasnya ada di sini, misalnya pedagogi. Ini kita akan siapkan. Nah, pedagogi ini siap untuk diupload. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah siap diupload, maka submit. Ketika ini diklik, maka tugas pedagogi ini akan terkirim ke Brightspace yang nantinya dosen akan bisa membuka dan memberi nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengirimkan pesan, silahkan di sini. Misalnya pesannya Bapak Ibu instruktur, ini tugas saya Dian Permana. Mungkin saya ini kurang jelas, saya diganti tugas modul 1 KB1 saya. Nah, seperti itu. Tapi nanti pesan ini juga tersampaikan kepada dosen. Nah, begitulah untuk tutorial yang pertama ini, bagaimana fungsi konten dan bagaimana mengunggah tugas. Halo guru yang hebat, guru yang luar biasa. Kali ini kita bertemu lagi untuk membicarakan tentang menu konten, dan kali ini kita fokus pada bagaimana melihat tugas-tugas itu dan bentuk tugas itu sebetulnya apa sih gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba. Saya akan klik kegiatan belajar 2 pada modul 1. Nah, di sini kita melihat ada tugas seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media pembelajaran pun juga mengalami perubahan. Mari kita baca materi berikut ini. Stressingnya di sini, mari kita baca materi berikut ini. Nah, di sini ada materi peran teknologi dan media. Kita lihat ikon di bawahnya ada PDF dokumen. Nah, ini sudah akrab dengan Bapak Ibu guru tentunya. Ketika ada PDF dokumen, maka peran dan teknologi ini kalau saya klik, dia akan muncul tulisan tentang peran teknologi dan media dalam bentuk PDF seperti ini. Nah, yang Bapak Ibu lakukan di sini adalah membaca langsung di sini bisa, atau mendownload file ini juga bisa. Saya sarankan download saja, karena kalau Bapak Ibu menggunakan kuota internet, kalau membaca di sini terlalu lama dan menghabiskan kuota tentunya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tugas Bapak Ibu seperti yang tertulis tadi di depan, bahwa tugas Bapak Ibu adalah membaca. Nah, kalau ada seperti ini, berarti tugas Bapak Ibu membaca dokumen itu. Ikonnya PDF dokumen. Nah, sekarang kita akan mencoba berikutnya. Kita lihat apakah ada model tugas berikutnya selain logonya PDF dokumen. Kita lihat di bawah, saya scrolling lagi ke bawah. Nah, ini tugas M1 KB1 modul 1 kegiatan belajar 2 peran teknologi. Nah, kalau di sini dilihat ikonnya assignment, berarti ini adalah tugas mengirimkan file-file pekerjaan Bapak Ibu.
kalau logonya assignment seperti ini. Kalau ini saya klik, pasti isinya perintah tugas itu. Nah, ini dia, kita lihat. Download soal di bawah ini. Mana soalnya? Ini dia soalnya. Kerjakan dengan MS Word. Maka kita harus mengerjakan soal ini dengan MS Word. Ukuran file 10 MB. Nah, setelah itu di-upload seperti yang sudah dijelaskan di tutorial pertama. Seperti itu. Nah, kalau ini tadi tugas dengan icon assignment. Jadi kalau ikonnya assignment berarti tugas itu harus mengirimkan sesuatu. Ya, begitulah Bapak Ibu. Kita lihat mungkin akan ada lagi tugas berikutnya. Nah, kita melihat tugas berikutnya mungkin akan ada. Nah, ini icon quiz. Nah, pada icon quiz ini kita ditugaskan untuk mengerjakan quiz. Di sini tertulis tes formatif. Saya ulangi, stressingnya adalah tes formatif. Akan berbeda dengan tes sumatif Bapak Ibu. Ketika tes formatif seperti ini, Bapak Ibu bisa mengerjakan di sini sesuai instruksi, dan nanti ketika Bapak Ibu nilainya belum cukup, Bapak Ibu bisa mengulang hingga nilainya cukup. Jadi ini dianggap adalah ajang latihan untuk mengetahui konten-konten yang sudah dipelajari. Ya, oke. Dan berikutnya tadi akan ketemu lagi, itu tadi untuk logo quiz. Berikutnya kita akan ketemu lagi dengan ini tadi logo quiz, assignment sudah. Nah, logo discussion topic. Jadi ini adalah forum diskusi. Forum diskusi adalah forum yang dibuka oleh instruktur. Jadi nanti akan ada bentuk-bentuk topik yang perlu didiskusikan yang dibuat oleh instruktur. Nah, seperti itu. Tugas Bapak Ibu adalah mengomentari topik-topik itu sesuai dengan pendapat Bapak Ibu. Ini adalah contoh. Jadi ini ada yang mengomentari kegiatan pembelajaran di era digital dilakukan. Siapa yang mengomentari? Mirandi. Ini ada Eka Amelia mengomentari, dan seterusnya. Itu adalah tugas dengan icon discussion, ya, forum diskusi. Baik, berarti kita mempunyai 4 jenis tugas. Yang pertama, ikonnya PDF, tugas Bapak Ibu membaca. Yang kedua, ini PDF, tugas Bapak Ibu membaca. Yang kedua, ada icon assignment, tugas Bapak Ibu mengirimkan sesuatu. Tugas berikutnya adalah quiz, tugas Bapak Ibu adalah mengerjakan soal-soal. Yang terakhir, bentuk tugasnya adalah ikonnya discussion topic, tugas Bapak Ibu mengirimkan jawaban diskusi atau pendapat diskusi Bapak Ibu. Nah, baik, mungkin ini untuk tutorial yang kedua, semoga bermanfaat. Halo guru yang hebat, kita berjumpa lagi. Kali ini tutorial 3 akan membahas hal yang kadang-kadang membingungkan para guru, yaitu mengirim atau membalas diskusi atau forumnya. Nah, ketika Bapak Ibu mendapat tugas untuk membahas forum atau memberi tweet atau memberi tulisan di forum, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah seperti ini. Ketika ada tugas seperti ini dengan icon discussion topic, maka tugas Bapak Ibu adalah mengirimkan pendapat Bapak Ibu pada topik diskusi itu. Kita coba klik forum diskusinya. Kita akan masuk pada forum diskusi itu.
Ternyata topiknya tentang pendekatan pembelajaran K13. Kita klik saja. Nah, ini adalah forumnya, ada yang membahas seperti ini. Dan ketika Bapak Ibu ingin mengomentari tentang pendapat ini, maka klik. Bapak Ibu harus mencari menu ini, reply to thread. Thread itu adalah ini. Jadi tulisan ini adalah thread. Ya, reply, jadi membalas tulisan ini. Kalau ini diklik, maka Bapak Ibu mendapat kesempatan untuk menuliskan sesuatu. Pendapat saya akan sedikit berbeda, bla 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 bla, begitu misalnya. Nah, ketika ini menjadi pendapat Bapak Ibu dan ini siap untuk dikirimkan, maka Bapak Ibu langsung klik post di sini. Setelah klik post, maka tulisan Bapak Ibu akan terkirim pada forum diskusi itu. Kemudian Bapak Ibu akan melihat seperti ini. Ini ada Nur Fadila yang berhasil mengirim, ada Novia Yuliani yang sudah mengirimkan thread. Nanti Bapak Ibu juga akan bisa dilihat seperti itu oleh teman-teman yang lain, menjadi pembelajaran di forum. Sekian, terima kasih, dan mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu untuk mengirimkan atau cara mengirimkan forum diskusi. Halo guru yang hebat, berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini tutorial ini akan membahas tentang bagaimana mengirimkan tugas. Beberapa ini menjadi masalah buat guru-guru. Nah, kita akan melihat ketika ada tugas dengan logo atau icon assignment, berarti ada pekerjaan yang harus dikirimkan. Nah, kita akan coba klik. Nah, nanti kita akan tahu tugasnya apa. Nah, di sini ada perintah untuk klik pada judul lampiran ini. Kalau ini saya klik, pasti akan ada muncul tugasnya di download. Nah, ternyata tugasnya seperti ini setelah di download. Jadi ini disuruh mencari materi yang sulit dipahami dan lain sebagainya. Setelah itu tentunya akan disimpan dalam Microsoft Word. Diketik, disimpan dalam Microsoft Word. Lalu setelah itu file yang sudah kita buat itu kita upload melalui menu yang ada di sini. Upload. Kita cari filenya di mana. Misalnya ini filenya pedagogi. Nah, ini filenya sudah terunggah. Comment adalah berita yang Bapak Ibu kirimkan jika perlu. Jika tidak, biarkan saja. Misalnya, berikut saya kirimkan tugas modul 1 KB 1. Terima kasih. Nah, misalnya seperti ini. Nanti file Bapak Ibu terkirim dan komen Bapak Ibu akan terbaca oleh dosennya. Klik submit. Ketika ini diklik, maka tugas Bapak Ibu akan terkirim. Begitu Bapak Ibu, dan semoga tutorial ini bermanfaat. Kali ini tutorial kita akan membahas bergeser dari menu konten ke menu My Brightspace. Kita akan coba klik menu Brightspace, karena di sampingnya ada panah ini, berarti ada pull down menu yang bisa kita tampilkan. Saya klik panahnya, maka akan muncul pull down. Ternyata dalamnya ada 4 sub menu. Yang paling penting bagi Bapak Ibu guru adalah kelas progress. Ketika kita klik kelas progress, maka Bapak Ibu guru bisa mencek apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi ini adalah catatan Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu selama mengikuti daring. Nah, yang paling penting di sini adalah discussion, assignment, quiz.
Bapak Ibu masih ingat kalau discussion adalah forum yang harus Bapak Ibu isi atau balas atau mengirimkan pendapat. Kalau assignment adalah mengirimkan tugas, quiz adalah mengisikan soal-soal, menyelesaikan soal-soal. Kita coba discussion. Nah, ketika diklik discussion, maka ternyata di dalam forum ini di dalam kegiatan kita yaitu ada sekian banyak discussion. Misalnya seperti itu. Kalau di sini kita lihat ada 4 topik di modul 1. Modul 1 ada 4 topik. Nah, dalam modul 1 itu ternyata ada 1, 2, 3, 4 forum diskusi yang harus kita selesaikan. Kalau di sini belum ada nilainya, berarti kita memang belum pernah mengirimkan balasan dari forum diskusi itu. Jadi kita lihat, kalau kita klik detail, maka akan ketemu posting kita sebetulnya, tapi karena belum mengirim jadi no items found, jadi belum pernah ada kiriman yang kita buat. Begitupun untuk berikutnya. Kecuali kalau kita sudah pernah mengirim, maka ketika klik detail, di sini muncul pendapat yang kita berikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat berikutnya assignment. Ketika kita klik assignment, maka akan ada daftar tugas yang harus kita selesaikan dalam modul ini. Misalnya seperti ini. Ini ada tugas M1 modul 1 KB1, modul 1 KB2 dan KB3. Ini kalau dilihat di bawahnya files allowed. Jadi ini belum ada kiriman tugas. Kalau Bapak Ibu pengen ngecek tugasnya apa, sebetulnya bisa juga di sini diklik tugas ini, maka akan muncul tugasnya apa. Bisa di-download, atau Bapak Ibu sudah punya filenya dan lupa untuk ngirim, bisa di sini add file. Jadi di menu add file ini pilih filenya apa yang sudah Bapak Ibu punya, misalnya di My Computer, diklik ketemu filenya apa, nanti kita submit. Ini ada menu submit. Kalau kita submit, maka file itu akan terkirim. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita juga akan melihat lagi, kalau tadi sudah diskusi, discussion, lalu sudah assignment, maka sekarang quiz yang ada di modul ini. Ketika kita klik quiz, maka ternyata ada di modul 1 ada tes formatif, ada tes formatif KB3, ada tes sumatif. Saya akan ulangi hal yang penting adalah tes sumatif itu hanya boleh dikerjakan 1 kali Bapak Ibu. Jadi tidak ada pengulangan, tidak ada remedi. Jangan menangis setelah mengerjakan ternyata nilainya 30, karena penilaiannya otomatis Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Ketika belum siap mengerjakan tes sumatif, jangan mengerjakan tes sumatif. Nah, kalau tes formatif itu Bapak Ibu bisa mengerjakan, dan nanti kalau hasilnya kurang baik, masih bisa diperbaiki lagi hingga hasilnya maksimal seperti itu. Nah, kita coba aja klik salah satu, mudah-mudahan saya bisa melihat bentuk tesnya seperti apa. Ini ada instruksinya. Kalau start, maka akan muncul soal dan timernya mulai menghitung, sehingga kalau ini saya klik, nanti mulai dihitung timernya, countdown, dan saya harus mengerjakan soal dengan cepat. Kalau tidak, waktunya habis, dan berikutnya penilaian akan otomatis muncul. Begitu Bapak Ibu untuk menu Bright Space, kelas progress, untuk mengecek apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama mengikuti daring ini. Yang terpenting adalah discussion, assignment, quizzes. Begitulah Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Halo para guru yang hebat, kali ini
tutorial kita akan membahas tentang diskusi. Jadi kalau menu konten sudah, menu bright space sudah, sekarang menu diskusi. Saya akan coba klik menu diskusi dan kita akan masuk ke halaman diskusi. Nah, di sini kelihatan bahwa ada 4 forum diskusi pada modul ini. Kita akan coba forum diskusi, salah satu forum kita klik karena di sini ada 2 kiriman dan 4 posting, 2 tweet dan 4 posting. Kita akan lihat tweetnya seperti apa. Tweet itu adalah topik yang akan didiskusikan. Nah, kita akan lihat tweetnya adalah tentang teori belajar. Nah, ini tweetnya tentang ini, seperti ini tweetnya. Kita akan coba lihat. Nah, ini tweetnya bla 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 ini. Kalau kita mau mengirimkan pembahasan tentang tweet ini, tentang topik ini, maka kita klik reply to tweet ini. Selain itu, kita juga bisa melihat siapa saja yang sudah mengirimkan pendapatnya tentang tweet itu tadi. Misalnya ada Nur Fadilah, ini mengirimkan seperti ini. Ada Novia Yuliani, dia mengirimkan seperti ini. Nah, kalau kita juga pengen mengomentari pendapat dari Nur Fadilah, silahkan klik reply. Ketika klik reply, maka kita akan membalas apa pendapat dari Nur Fadilah ini. Misalnya kita mengiyakan atau ada yang kurang pas dengan pendapatnya, dan kita diskusi dengan Nur Fadilah atau dengan Yuliani ini, juga silahkan reply di sini. Demikian untuk menu diskusi. Jadi untuk mengecek apa saja forum diskusi yang ada pada modul tersebut. Begitulah Bapak Ibu guru yang hebat, dan semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tutorial, mungkin ini tutorial yang terakhir, yaitu tentang melihat angka-angka yang ada di sini. Jadi angka di sini menunjukkan tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Apakah tugas itu mengirimkan pendapat di forum, atau mengirimkan hasil ketikan, atau tugas membaca. Misalnya ini di kegiatan 1 ada 5, sebetulnya tadinya 6, tapi karena yang 1 sudah dikerjakan, ini turun menjadi 5. Kita klik, kita mau lihat. Nah, di sini ada centang untuk materi 1, karena materi 1 sudah pernah dibaca. Misalnya kita lihat di sini. Nah, tugas yang pertama adalah ikonnya PDF, berarti ini karena centang ini sudah pernah dibuka, mungkin dibaca atau di-download. Nah, kita lihat tugas yang kedua adalah membaca lagi. Di sini belum ada centang. Kita coba, ini akan kita buka. Ya, ini adalah tugas membacanya, ada teks. Bisa kita download untuk dibaca lebih nyaman daripada membaca di sini, menghabiskan kuota internetnya. Nah, sekarang kita akan melihat ke depan lagi, apakah ada tugas-tugas berikutnya. Ya, ini masih ada tugas lagi dan lain sebagainya, dan masih ada 2 dan 1 ada 3 tagihan. Nah, sekarang kita akan kembali ke depan untuk mengecek. Ternyata di kegiatan belajar yang tadinya 5 sekarang menjadi 4. Kenapa 4? Karena salah satu tugasnya sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini melihat rangkuman. Ya, masih ada 1, 2, 3, 4 tugas lagi. Pada KB1 ini masih ada 4 tugas lagi yang belum kita selesaikan. Ada forum, ada tes formatif, dan ada 2 tugas. Nah, ini untuk membantu mengecek berapa tugas yang harus kita selesaikan. Misalnya di KB2 ada 3 tugas,
Di KB 3 ada 5 tugas. Namun jangan terlalu risau, kadang-kadang angka ini tidak tepat. Anda jangan terlalu risau, kadang-kadang hanya karena kita kurang teliti melihatnya. Yang penting setiap tugas, setiap perintah untuk membaca, Bapak Ibu guru harus lakukan. Terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Salam.